Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku bakalan nunjukin skincare malam aku. Buat kalian yang mau tahu gimana step-stepnya, keep on watching. Yang udah pasti dan harus adalah, pertama, cuci tangan dulu sebelum kalian pegang-pegang muka. Dan aku tadi udah cuci tangan plus pakai hand sanitizer. Nah, kemarin tuh waktu toner Optimals Even Out aku habis, aku ke store dandan cari-cari toner gitu, pengen cobain toner yang lain. Aku nemu La Tulip Skin Tonic Refreshing Lotion with Tomato Extract. Ini buat semua jenis kulit. Kulit aku itu kering. Aku udah pakai tonic ini itu sekitar 1 minggu ya. Harganya kemarin itu lagi diskon. Aku beli ini cuman 18.000. Harga normalnya kalau nggak salah 24 atau 25.000 gitu. Termasuk murah sih. Isinya itu 120 ml. Seperti biasa, tuang ke kapas secukupnya aja. Next, pakai Fetch Skin Priming Essence. Ini tuh awet banget ya. Tetesin aja secukupnya. Kerasa banget sih perubahannya semenjak pakai essence ini tuh. Kayak wajah itu lebih cerah, lebih lembut, lebih kenyal. Selanjutnya, Optimals Even Out Replenishing Night Cream. Ini bener-bener yang aku pakai setiap hari. Dari isinya tinggal segini. Kalian pernah nggak sih dibully yang sampai parah banget gitu? Aku tuh pernah ya dibully waktu aku SD kira-kira. Jadi kan kalau misalkan di sekitar rumah itu kan biasa ya anak-anak kecil main sama anak-anak yang lain, tetanggaan gitu. Nah, aku tuh waktu itu main sama tetanggaku yang satu RT gitu. Main, udah jam 4:30 nih. Kebetulan hari itu bokap aku lagi ada di rumah. Jadi aku pengen ngabisin waktu yang banyak sama bokap. Karena kan kebesokannya bokap harus balik lagi keluar kota buat ke kerjaannya. Nah, aku bilang tuh sama teman-temanku kalau aku mau balik. Kebetulan waktu itu aku giliran jaga main petak umpet. Aku mau balik itu mereka kayak bilang, ya curang, kan kamu jaga, kenapa harus pulang gitu. Terus aku bilang, ini udah sore, udah jamnya mandi sore, aku bilang gitu. Udah tuh aku jalan pulang, tiba-tiba ada 2 temen aku yang aku ngerasa mereka deket banget sama aku, atau cuman aku doang yang ngerasa. Mereka ngerangkul aku, terus mereka nyiramin energen. Waktu itu aku inget banget, energen coklat disiram ke kepala aku, dan itu bener-bener yang banyak banget. Udah tuh di situ aku nangis, aku sedih banget. Kenapa ya? Kok tega gitu? Aku pulang sambil nangis. Terus sampai rumah ditanya, kamu kenapa? Sama bokap aku. Bokap aku itu bukan tipe orang yang ngomong nada tinggi sama anaknya, sama aku. Jadi ngelihat bokap aku kayak gitu tuh bener-bener yang marah banget. Terus ya udah aku ceritain tuh kronologinya. Mereka nyiramin energen ke kepala aku dan teman-teman yang lainnya ikutan. Jadi waktu main itu tuh kita berame-rame gitu, nggak cuman aku, si A dan si B, tapi ada si C, D, E, F, berapa orang aku nggak inget. Cuman aku inget banget 2 orang yang rangkul aku sebelum nyiram energen itu. Nah, bokap udah marah banget,
langsung gandeng aku terus ngajak ke rumah si A yang notabene bapaknya itu polisi yang sangar gitu ya kan. Wah, bokap aku udah marah banget. Terus beliau bilang, "Pak, anaknya nih gini 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 gini." Ya aku gak inget ya omongannya apa aja, cuman beliau udah bener-bener yang marah banget. Anaknya digituin. Pulang, aku dimandiin. Di situ aku dibilangin, "Udah, kamu gak usah main lagi sama mereka, bla 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 bla." Bener-bener dikasih wejangan yang udah, kamu gak usah main lagi sama mereka, intinya gitu. Denger-denger malam ya, setelah kejadian itu, si A yang bokapnya polisi tadi itu tidur di luar, nggak boleh masuk rumah karena lagi dihukum gara-gara dia nyiram aku pakai energen. Setelah kejadian itu pun aku nggak pernah ngeliat papasan, ketemu di jalan, nggak pernah sama sekali. Dan karena ini udah malam, nggak kemana-mana, jadi setelah pakai night cream, aku mau pakai eyebrownya masih pakai eyeshadow Vocalour. Aku pakai yang ini. Itu pengalaman pertama dibully aku yang menurutku cukup mengagetkan ya. Aku sedihnya, aku tiap hari main sama mereka, bener-bener yang tiap hari gitu. Ke sawah, terus entah main lompat tali atau apa gitu. Buat pelajaran aku banget sih, dan sampai sekarang pun aku masih inget gitu. Nah, salah satu yang ngebully aku waktu kecil itu dia teman SMP aku juga, satu kelas waktu kelas 1 dan kelas 3 SMP. Cuman ya karena kita udah gak akrab, ya waktu di kelas biasa aja, gak pernah yang tegur-teguran gimana gitu. Terus sering juga sih aku dibully kayak di tempat kerja. Dulu sebelum aku punya anak tuh aku kan kurus banget ya, bener-bener yang kurus banget gitu. Dan aku kadang gak peduli gitu, kayak ya aku kurus harus pakai baju yang begini biar kelihatan gemuk, atau harus pakai baju begini yang gini-gini. Aku pakai baju ya karena aku suka, karena aku nyaman sama baju itu. Dan aku bukan orang yang pakai baju atas penilaian orang lain, kata orang lain ini bagus terus aku pakai. Enggak, aku pakai baju itu sesuai yang aku mau. Karena kan masa iya sih kita hidup peduli sama komentar orang terus menerus, kan capek ya. Waktu aku kerja di salah satu cafe and resto di daerah Jakarta Barat di Puri Indah, aku tuh sering banget ya diolok-olok, "Bel, jangan pakai baju itu, lu tuh udah kurus, pakai baju kayak gitu tambah kelihatan kurus." Aku cuman kayak hehehe. Aku tuh sering banget dikatain kurus, katain body lu tuh nggak bagus, rata banget sih, dada rata, kayak cewek-cewek itu dong, badannya bagus, semok, bla 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 bla. Aku sih tampung aja komentar-komentar kayak gitu. Padahal ya kalau misalkan aku udah capek gitu, aku sering ke kamar mandi cuman buat nangis, saking kenapa sih gitu, kenapa kalau aku kurus gitu. Toh kan manusia nggak ada yang sempurna, fisik maupun hati manusia tuh nggak ada yang 100% perfect, bener gak sih? Pasti ada kekurangannya. Kalau misalkan aku nangis, aku ngomong, "Kenapa sih kok kayak gitu?" Aku dibilangnya baper, terus dibilangnya, "Ya elah, lebay banget sih." Mungkin karena aku kelihatan selalu biasa aja, jadi mereka ngerasa, nggak apa-apa nih si Abel dikatain gini, dikatain gitu. Cuman kan aku manusia ya beb, bukan robot yang juga punya hati. Aku sering banget kayak kepikiran pengen resign atau pengen bolos sehari. Karena kayak masuk kerja itu aku seneng kerja gitu, karena kan aku ketemu orang baru, terus ketemu hal-hal baru. Cuman ya gitu, kadang pas kalau mereka ngomongin aku, ngatain aku gitu,
kayak kok males ya kerja gitu. Cuman aku berusaha, ya aku harus kuat lah. Kalau misalkan aku nggak kerja, aku nggak makan. Aku yang harus menguatkan diri aku sendiri. Ya udahlah Bel, nggak apa-apa, maafin mereka. Yang walaupun mereka nggak pernah minta maaf sama aku, nggak pernah yang ngomong say sorry, aku nggak ngerti lah. Terus waktu itu aku keluar dari tempat kerja itu, aku sakit beberapa hari dan aku di-cut lewat SMS. Lucu sih waktu itu. Dan pas aku datang langsung ke tempat kerja aku yang lama itu, mau ketemu sama manajernya, entah manajernya ngerasa bersalah atau takut gitu, nggak mau nemuin, dan pokoknya setiap aku situ beliau pas nggak ada gitu. Aku minta kejelasan aja gitu, kenapa aku di-cutnya, katanya aku berperilaku negatif. Aku kesel kan, aku nggak terima karena ada orang yang lebih lama kerja di situ. Dia pernah 3 hari nggak masuk berturut-turut, nggak ada kabar, dan dia masuk kerja kayak nggak ada apa-apa. Jadi peraturan pada saat itu tuh 3 hari nggak masuk tanpa adanya pemberitahuan, lu udah nggak kerja di situ gitu. Tapi kok dia masuk biasa aja gitu, sedangkan aku beberapa hari aku sakit itu aku ngabarin gitu, terus aku di-cut lewat SMS. Wah, nah di situ aku kayak aku marah ya, dalam hati gak bakal lama deh. Ya Allah, aku jahat banget sih. Aku doain tempat itu tutup. Gak lama aku keluar dari situ, terus mereka ada masalah dan tempat itu bener-bener tutup. Mungkin buat beberapa orang mendengarnya seperti bercanda. Beberapa orang mungkin bakalan yang ya udahlah gitu. Tapi kita nggak pernah tahu. Kadang aku juga pengen gitu badan aku rada berisi. Cuman ya gimana ya? Ya aku stuck gitu, berat badan aku emang segini-segini aja. Abis punya anak aja aku rada berisi. Itu pun nggak banyak, nggak yang melonjaknya jauh gitu. Yang tadinya misalkan sebelum aku punya anak tuh berat mentok aku tuh 43 kg ya, 43, 44, 45. Nah sekarang semenjak punya anak itu aku bisa di angka 47, 48, bahkan 50 kg. Sampai aku waktu itu tuh sering banget nangis ya, karena ya gitu, kayak kenapa sih fisik aku tuh, kenapa kalau aku kurus tuh kenapa gitu. Hina banget emang orang kurus tuh. Kalian pernah gak sih ngalamin pembulian di tempat kerja gitu? Kayaknya rata-rata pernah ya. Walaupun yang kasarnya kelihatannya bercanda, tapi ya itu termasuk ngebully gitu. Janganlah ngebully masalah fisik, karena kita nggak pernah tahu sesusah apa orang itu berusaha. Alisnya udah selesai. Aku lupa ya tadi nggak pakai lip sleeping mask biar bibir aku nggak kering. Biar kalau misalkan pakai rada lama tuh kan dia ngeresep banget gitu. Aku kirain tuh bully-bulian gitu hanya ada waktu aku zaman sekolah, tapi ternyata berlanjut bahkan setelah aku kerja. Kadang aku sampai kayak nggak percaya diri sama diri aku sendiri. Emang aku sekurus itu ya? Emang aku sejelek itu ya? Gitu. Tapi untungnya karena aku orangnya bebel, jadi ya udahlah gitu. Ya semoga aja mereka orang sadar bahwa apa yang mereka lakuin itu nggak sesepele itu. Iya kan bercanda, jangan diambil hati ya, pasti ngomongnya kayak gitu. Coba kalau misalkan dirinya sendiri itu ada di posisi dibully. Next, pakai lip cream dari Pinkberry. Ini shade-nya yang Love Struck. Ini daily banget, setiap hari pasti aku pakai.
biar seger, pakai warna Secret dari Intense Matte Lip Cream Makeover. Ini dia warnanya ngepink-pink gitu. Karena aku sering dikatain kurus, dada rata gitu ya, tepos. Waktu aku punya anak, aku nggak terlalu memaksakan diriku waktu hamil. Kayak aku berusaha semampuku aja gitu. Nah, pas dibilang aku gemukan gitu, aku seneng banget. Kalau misalkan orang bilang badan aku rada berisi, aku seneng karena aku sudah terbiasa mendengarkan, lo kurus banget sih, lo nggak makan gitu. Masa iya sih selama bertahun-tahun aku nggak pernah makan? Ya pasti makan lah. Sentuhan terakhir bibirnya, ini Emina Magic Potion yang Smitten. Selesai deh. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake. Nah, ini dia night routine aku setiap malam. Jadi kalau misalkan malam aku skincarean aja dan nggak pakai kayak foundation ataupun bedak. Yang penting aku tetap kelihatan segar, nggak pucat. Terima kasih buat yang udah nonton dan juga dengerin curhatan aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga kalian suka. Jangan lupa di subscribe biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Sampai ketemu di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.